Kalian pasti tidak asing lagi ya dengan belut sahabat. Hewan air tawar ini bentuknya seperti ular dan cukup digemari karena rasa dagingnya yang gurih banget. Belut ini aman dikonsumsi siapa saja ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Daging belut juga dipercaya dapat menambah vitalitas tubuh loh. Selain di rawa-rawa, hewan air ini banyak ditemukan di sawah atau di kali. Karena peminatnya cukup banyak, pasokan belut tidak cukup mengandalkan dari tangkapan alam saja ya. Makanya belakangan banyak orang tertarik menggeluti budidaya belut ini. Dari pengalaman banyak orang yang sudah menekuni usaha ini, keuntungan yang didapat cukup menggiurkan loh sahabat. Kira-kira berapa ya kisaran omset yang bisa didapat dalam sekali panen? Jenis belut yang umum dibudidayakan. Sebelum kita membahas tentang kisaran omset budidaya belut, kita cari tahu dulu yuk jenis belut apa saja yang banyak dibudidayakan oleh para petani. Salah satu varian belut yang mulai banyak dibudidayakan adalah jenis belut super. Berbeda dengan belut pada umumnya, belut super memiliki ukuran lebih besar sesuai dengan namanya, yakni super. Ukuran lingkar tubuhnya mencapai 6,5 cm dengan panjang sekitar 50 cm. Pengalaman dari salah seorang pembudidaya belut super asal Malang, Jawa Timur, bobot 3 ekor belut super bisa mencapai 1 kg loh sahabat. Wah, besar banget ya. Belut ukuran jumbo ini banyak dicari pengusaha restoran dan makanan ringan. Belut super cukup sulit dicari di alam karena kita tahu tangkapan alam tentu hasilnya random ya sahabat. Terlebih jika memang lokasi tersebut tidak spesifik dihuni oleh satu jenis belut saja. Maka dari itu membudidayakan belut super ini menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan. Pasalnya membudidayakan belut super sangat menjanjikan hasil dan keuntungan. Kira-kira berapa ya hasil keuntungannya? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Omset usaha budidaya belut. Budidaya belut ini bisa dilakukan secara rumahan saja ya sahabat. Hal ini untuk menghemat pengeluaran atau modal di awal. Sahabat bisa menggunakan media kolam berukuran 2 x 5 meter. Panen belut umumnya bisa dilakukan antara 3 hingga 4 bulan sekali ya. Dari kolam yang berukuran 2 x 5 meter, kalian bisa menghasilkan 250 kg belut super loh. Sedangkan harga per kilo belut sekitar 30 hingga 35 ribu rupiah. Katakanlah per kilonya kita ambil harga terendah yakni 30 ribu rupiah. Sekali panen, sahabat bisa mendapat keuntungan kotor sekitar 7.500.000 rupiah. Bayangkan kalau sahabat punya 5 kolam belut yang dibudidayakan, berarti penghasilan kotor untuk sekali panen adalah 7,5 juta dikali 5 dan hasilnya adalah 37.500.000 rupiah. Nilai tersebut dikurangi biaya produksi sekitar 50% ya. Maka hasil yang didapatkan adalah 18.750.000 rupiah dalam 3 bulan panen saja. Hitungan ini kita ambil dari harga jual belut terendah ya sahabat. Bayangkan saja jika harga jualnya lebih tinggi dan jumlah kolam yang kalian miliki lebih banyak, sudah pasti dong ya keuntungannya jauh lebih besar lagi. Menurut pengalaman beberapa pembudidaya belut yang sudah lama bergelut dengan hewan licin ini, bahkan ada yang pernah meraup omset hingga 40 juta rupiah loh dalam 3 bulan. Wah, tentu saja ini salah satu prospek usaha yang sangat menggiurkan ya sahabat. Nah, agar memperoleh keuntungan tersebut, kira-kira bagaimana ya tips perawatannya? Pemilihan bibit belut. Pemilihan bibit belut akan menentukan hasil panen nantinya. Maka dari itu kalian harus memilih bibit belut berkualitas dan unggul ya sahabat. Pilihlah bibit yang tidak ada bekas luka dan kondisi belut yang lincah. Hindari bibit belut yang didapat secara alami karena biasanya belut ini memiliki bekas luka. Belut hasil tangkapan alam biasanya ditangkap dengan metode setrum, berburu di dalam lumpur sawah dan sungai. Ini menyebabkan rawannya cacat atau luka pada tubuh belut ya.
Jadi, kalian harus lebih teliti dalam memilih dan membeli bibit belut. Bibit yang sehat tentunya berpotensi untuk berkembang secara maksimal. Ukuran bibit setidaknya harus merata atau sama besar ya, karena tingkatan kanibalisme bisa diminimalisir dengan cara memilih ukuran bibit yang sama besar. Selain adanya kanibalisme, pemberian pakan tentunya juga tidak akan merata kalau kalian mencampurkan bibit yang kecil dengan bibit yang besar dalam satu kolam yang sama. Pemberian pakan belut. Pemberian pakan yang terjaga dengan baik akan mendukung pertumbuhan bibit belut lebih optimal lagi sahabat. Agar bisa tumbuh dengan cepat dan segera panen, maka pemberian pakan pada bibit belut akan lebih baik jika menggunakan pakan segar nih sahabat. Pelet khusus, pelet belatung, siput, cacing tanah, ikan cetol yang bisa diperoleh di sawah dan parit, anak ikan yang masih berukuran kecil dan lain sebagainya bisa menjadi alternatif pakan yang bisa diberikan pada belut yang dibudidayakan. Dalam sehari, sebaiknya berikan pakan sekali saja di sore menjelang malam ya, karena ini adalah waktu belut sering keluar mencari buruan seperti di alam liar. Pemberian pelet juga bisa dilakukan sebagai pakan tambahan agar dapat memicu pertumbuhan belut lebih cepat. Namun jenis pakan tidak alami ini sebaiknya hanya sebagai selingan dan tidak diberikan setiap hari ya sahabat. Jangan lupa sesuaikan dengan takaran yang tepat, yaitu maksimal 5 kg dari berat keseluruhan bibit belut yang dimasukkan.